Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada? Semoga masih tetap semangat mengikuti perkuliahan kita hari ini. Pada pertemuan kita kali ini, di sesi 1, kita akan membahas dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi. Materi ini sangat penting karena hampir seluruh aktivitas kita saat ini dimulai dari belajar, komunikasi, hingga transaksi keuangan tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi. Namun, yang sering luput kita sadari adalah bahwa teknologi ini tidak hadir secara instan. Ia merupakan hasil dari perjalanan panjang peradaban manusia, dari masa prasejarah hingga era digital yang kita alami sekarang. Oleh karena itu, hari ini kita tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga bagaimana informasi itu terbentuk, berkembang, dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke teknologi, kita harus memahami dulu konsep dasarnya, yaitu informasi. Nah, apa itu informasi? Ada dua istilah dari etimologi dan definisi modern. Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Latin informationem yang berarti konsep atau ide. Artinya, sejak awal informasi itu sudah berkaitan dengan proses membentuk pemahaman. Dalam definisi modern, informasi adalah data yang sudah diolah dengan baik sehingga memiliki makna. Ini penting karena tidak semua data bisa langsung disebut informasi. Satu contoh, angka 100 itu hanyalah data, tetapi ketika kita mengatakan nilai Anda 100, nah, itu sudah menjadi informasi karena memiliki konteks dan makna. Informasi dapat dipahami dari beberapa perspektif. Nah, yang pertama yaitu sebagai representasi pengetahuan. Artinya, informasi adalah bentuk penyimpanan pengetahuan, baik dalam buku maupun media elektronik. Yang kedua yaitu sebagai data dari lingkungan. Informasi bisa kita peroleh dari apa yang kita lihat, dengar, dan alami sehari-hari. Yang ketiga yaitu sebagai proses komunikasi. Di sini penting untuk dipahami bahwa makna komunikasi tidak terletak pada data itu sendiri, tetapi pada bagaimana manusia memaknainya. Yang keempat yaitu sebagai sumber komoditas. Dalam konteks modern, informasi memiliki nilai ekonomi, misalnya data pengguna di media sosial yang diperjualbelikan untuk kepentingan bisnis. Dari sini kita bisa melihat bahwa informasi itu bukan sesuatu yang sederhana, melainkan memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya kita perlu memahami bahwa tidak semua informasi itu berkualitas. Ada ciri-ciri informasi. Yang pertama yaitu informasi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, harus benar atau sesuai dengan fakta. Yang kedua yaitu bersifat baru bagi penerima, ketiga mampu menambah pengetahuan, dan keempat yaitu bersifat korektif, yaitu bisa memperbaiki informasi yang salah. Dan kelima bersifat penegas, yaitu memperkuat pemahaman yang sudah ada. Jadi ada 5 ciri-ciri informasi. Dalam konteks saat ini, hal ini sangat relevan. Anda hidup di era banjir informasi, terutama dari media sosial. Oleh karena itu, kemampuan untuk menilai kualitas informasi menjadi sangat penting. Nah, kita sekarang sudah sampai hubungan data dan informasi. Data dan informasi memiliki hubungan yang sangat erat. Data adalah bahan mentah, sedangkan informasi adalah hasil pengolahannya. Sebagai ilustrasi sederhana, data itu seperti bahan masakan, sementara informasi adalah makanan yang sudah siap disajikan. Tanpa proses pengolahan, data tidak akan memiliki makna. Inilah yang menjadi dasar dari teknologi informasi, bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan diubah menjadi informasi yang berguna. Perkembangan teknologi dari masa prasejarah ke masa sejarah. Pada masa prasejarah, manusia berkomunikasi melalui gambar di dinding gua. Ini adalah bentuk awal penyampaian informasi.
Kemudian berkembang pada masa Sumeria dengan tulisan piktograf. Kemudian pada Mesir kuno 2900 sebelum Masehi, muncullah yang namanya hieroglif di Mesir kuno, hingga penemuan kertas dari papirus dan kemudian oleh bangsa Cina penemuan kertas dari serat bambu yang memungkinkan sistem percetakan dengan blok kayu. Dari sini kita bisa melihat bahwa sejak dahulu manusia selalu berusaha mencari cara untuk menyimpan dan menyampaikan informasi dengan lebih efektif. Revolusi teknologi dimulai pada tahun 1400 sampai 1946. Pada tahun 1455 sudah ditemukan mesin cetak, 1830 sudah ditemukan program komputer, dan 1837 ditemukan lagi telegraf. 1877 kita sudah menggunakan telepon, dan 1923 kita sudah menggunakan tabung TV, dan tahun 1946 komputer generasi pertama ENIAC sudah diluncurkan. Nah, jadi memasuki era modern, perkembangan teknologi menjadi sangat pesat. Dimulai dari mesin cetak Gutenberg yang memungkinkan informasi disebarkan secara massal, kemudian telegraf yang memungkinkan komunikasi jarak jauh, telepon, televisi, hingga komputer pertama yaitu ENIAC. Pada tahap ini, teknologi mulai mengubah cara manusia berkomunikasi secara fundamental, dari yang sebelumnya lambat menjadi sangat cepat. Internet dan era digital. Perkembangan paling signifikan terjadi ketika muncul internet. Dimulai dari jaringan sederhana pada tahun 1969, kemudian berkembang menjadi email. Nah, email ini ditemukan oleh Ray Tomlinson menciptakan program email dia yang pertama. Dan akhirnya pada tahun 1991 sampai 1955 internet ditemukan, yaitu CERN memperkenalkan World Wide Web, NSF membentuk Internet, perusahaan umum diperkenankan menjadi provider. Nah, internet menghilangkan batas ruang dan waktu dalam penyebaran informasi. Saat ini Anda bisa mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan seperti penyebaran hoax dan overload informasi. Pemanfaatan TIK dalam berbagai bidang. Nah, teknologi informasi digunakan di berbagai bidang, terutama dalam pendidikan. Kita mengenal pembelajaran online yang memungkinkan interaksi tanpa batas lokasi, seperti yang saat ini kita jalani, yaitu kuliah Tuton. Dalam pemerintahan, teknologi digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui sistem digital. Saya jelaskan singkat, dan yang ketiga yaitu keuangan dan perbankan. Kita mengenal internet banking yang memudahkan transaksi. Artinya, TIK tidak hanya mempermudah, tetapi juga mengubah cara kerja sistem dalam masyarakat. Pada slide ini, kita memahami bahwa perpustakaan modern bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku, tetapi sudah berkembang menjadi sebuah sistem informasi. Secara konsep dasar, sistem informasi perpustakaan adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas perpustakaan, seperti pengadaan koleksi, katalogisasi, pencarian buku, hingga proses peminjaman dan pengembalian. Semua ini dilakukan secara terstruktur dan terkomputerisasi sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan sistem manual. Yang menjadi poin penting berikutnya adalah integrasi sistem. Dalam sistem perpustakaan modern, integrasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu integrasi horizontal dan yang kedua yaitu integrasi vertikal. Integrasi horizontal, bagian bisa mengakses informasi dari bagian yang lain. Artinya, antar bagian dalam perpustakaan, misalnya bagian pengolahan koleksi terhubung dengan bagian layanan peminjaman sehingga data buku yang tersedia bisa langsung diakses oleh pengguna secara real time.
Yang dimaksud dengan integrasi vertikal yaitu kemampuan sistem dalam mengolah data menjadi informasi yang lebih strategis. Artinya data peminjaman, jumlah pengunjung, atau koleksi yang sering digunakan bisa dianalisis untuk membantu pengambilan keputusan, misalnya dalam menentukan pengadaan buku atau peningkatan layanan. Jadi, sistem informasi perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan data, tetapi juga sebagai sistem yang mampu mengelola, menghubungkan, dan menganalisis informasi untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Baik teman-teman sekalian, kita sudah sampai di bagian akhir dari pembahasan ini. Kalau kita tadi sudah memahami bagaimana informasi terbentuk, bagaimana teknologi berkembang, dan bagaimana TIK dimanfaatkan dalam berbagai bidang, maka di bagian ini saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak untuk berpikir lebih dalam. Karena memahami teknologi saja tidak cukup. Kita juga perlu bersikap kritis terhadapnya. Nah, pertanyaan pertama, apakah semua informasi itu benar? Jawabannya tentu tidak. Di era digital saat ini, informasi sangat mudah diproduksi dan disebarkan oleh siapa saja tanpa selalu melalui proses verifikasi. Artinya, kebenaran informasi bukan lagi sesuatu yang otomatis, tetapi harus kita uji. Disinilah pentingnya literasi digital, kemampuan Anda untuk memilah, mengevaluasi, dan tidak langsung percaya pada setiap informasi yang Anda terima. Kedua, apakah teknologi selalu meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, secara potensi, iya, teknologi membuka akses yang luas terhadap pengetahuan. Anda bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Namun, dalam praktiknya belum tentu. Jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi justru bisa menurunkan kualitas belajar. Misalnya, membuat kita lebih mudah terdistraksi atau hanya sekedar scroll tanpa benar-benar memahami. Jadi, kualitas pendidikan bukan ditentukan oleh teknologinya, tetapi oleh bagaimana manusia memanfaatkannya. Pertanyaan ketiga, siapa yang mengontrol informasi di era digital? Ini pertanyaan yang paling dalam. Secara sederhana, kita mungkin berpikir bahwa semua orang bebas mengakses informasi. Namun, pada kenyataannya, ada kekuatan besar di balik itu. Platform digital, algoritma, bahkan kepentingan ekonomi dan politik yang ikut menentukan informasi apa yang Anda lihat dan apa yang tidak. Artinya, tanpa kita sadari, cara kita berpikir pun bisa dipengaruhi oleh sistem yang kita gunakan setiap hari. Nah, dari sini saya ingin Anda menyadari satu hal penting. Kita hidup di era di mana informasi sangat melimpah, tetapi kebenaran justru harus diperjuangkan. Teknologi bisa menjadi alat yang sangat powerful untuk belajar dan berkembang, tetapi juga bisa menjadi jebakan untuk kita tidak kritis, menjadi jebakan jika kita tidak kritis dalam menggunakannya. Oleh karena itu, jadilah bukan hanya pengguna teknologi, tetapi pengguna yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya bukan teknologi yang menentukan masa depan kita, tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.